Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Rahmawati dengan NIM 22841100085 dari kelas KPI 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir dakwah yang diampu oleh Pak Zainal Mutakin MIKOM. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembahasannya, yaitu di sini saya akan membahas peta konsep yang telah saya buat, yaitu mengenai materi tafsir dakwah yang bertemakan dakwah. Oke, untuk yang pertama yaitu dakwah sendiri merupakan sebuah istilah di agama Islam yang merujuk pada suatu tindakan untuk menyampaikan ajaran agama kepada orang lain, seperti itu. Lalu kemudian, apa sih tujuan dari dakwah tersebut? Nah, menurut Quran Surat Ali Imran ayat 138 sampai 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu lebih tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, kemudian kita kan sudah tahu nih pengertian dari dakwah sendiri itu apa dan kemudian tujuannya. Lalu, apakah dakwah itu wajib ataukah tidak? Nah, itu sudah dibahas dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dakwah merupakan hal yang wajib dilaksanakan, karena dakwah merupakan perintah langsung dari Allah kepada seorang hambanya atau kepada umat muslim. Nah, dengan memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu dakwah dengan baik, umat muslim dapat berkontribusi dalam menyebarkan pesan Islam secara positif, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang subjek dakwah yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, dalam ayat ini menjelaskan agar manusia tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Maka Allah memberikan tuntutan kepada orang-orang tersebut agar menuju jalan yang benar dan penuh kedamaian. Dan Allah juga menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, yakni Islam. Petunjuk ini diberikan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Nah, di surat Yunus ayat 25 ini pun tidak secara langsung mengaitkan antara dakwah dengan mengaitkan antara subjek dakwah dengan isi ayat tersebut. Namun dari surat Yunus ayat 25 ini menurut saya dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pesan yang terkandung
yaitu diantaranya yang satu, tanggung jawab dakwah. Meskipun secara tidak langsung disebutkan dalam ayat tersebut, subjek dakwah memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab umat muslim untuk menyampaikan undangan Allah kepada orang lain. Allah mengundang manusia untuk mencapai kesejahteraan dan petunjuknya, dan sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk berbagi pesan ini dan dengan orang lain agar mereka juga mendapat kesejahteraan tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu mengikuti jalan yang lurus. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menunjuk siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Dalam konteks dakwah, seseorang dai atau muslim yang berdakwah harus berusaha menunjukkan jalan yang lurus kepada orang lain atau kepada mad'u, bahwa dakwah ini melibatkan penjelasan, nasihat, dan bimbingan agar orang-orang menemukan jalan yang benar dan mendapatkan petunjuknya Allah. Nah, nggak mungkin kan di sini sebagai dai gitu, sebagai yang berdakwah kita malah mengajak orang tersebut atau orang lain ke jalan yang tidak benar gitu. Justru kita akan mengajak mereka ke jalan yang lurus atau jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah sendiri. Mungkin cukup 2 poin aja ya karena saya mengejar durasi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu materi dakwah. Untuk materi dakwah sendiri saya mengambil dari Quran surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, dalam konteks dakwah, ayat ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang benar, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses berdakwah. Dan dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan juga kesadaran akan akibat yang akhirnya ditentukan oleh Allah. Nah, tadi kan sudah membahas tentang materi dakwah. Nah, kemudian bagaimana metode yang dilakukan dalam menyampaikan materi tersebut? Nah, saya mengambil atau mengutip dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk yang lebih kecil dari itu, seekor nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik.
Ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya penggunaan perumpamaan. Perumpamaan ini merupakan metode dan juga sarana yang digunakan dari dakwah tersebut. Ya, dalam berdakwah. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan antara surat Al-Baqarah dengan metode dakwah, metode dan juga sasaran dakwah tersebut. Ya, penggunaan perumpamaan sebagai metode dakwah, ya, yang tadi seperti apa? Arti dari surat tersebut, Allah menggunakan perumpamaan dalam Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas dan juga mudah difahami. Dalam ayat ini, Allah menyerukan perumpamaan tentang nyamuk atau yang lebih rendah daripadanya. Metode perumpamaan tersebut membantu orang-orang memahami konsep-konsep agama dengan baik dan memberikan contoh konkret yang dapat dihubungkan dengan kehidupan mereka. Kemudian juga efektivitas perumpamaan dalam dakwah. Ayat ini tuh menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan memahami bahwa perumpamaan tersebut adalah bentuk pengajaran yang berasal dari Tuhan mereka dan sesuai dengan kebenaran. Perumpamaan dapat menggambarkan konsep-konsep agama dengan cara yang lebih hidup dan mengilustrasikan pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian tantangan dalam dakwah. Ayat ini juga menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir bertanya tentang maksud perumpamaan tersebut. Ini mencerminkan tantangan dalam menyampaikan dakwah kepada mereka yang skeptis atau tidak menerima dengan mudah. Metode perumpamaan dapat membantu menghadapi tantangan ini dengan memberikan contoh ataupun analogi yang dapat membuat pesan agama lebih mudah diterima oleh pendengar. Kemudian hasil dari penggunaan perumpamaan dakwah ini mengungkapkan bahwa di ayat ini mengungkapkan bahwa penggunaan perumpamaan dapat menyebabkan beberapa orang tersesat dan beberapa orang diberi petunjuk. Ini menunjukkan bahwa perumpamaan tidak hanya sebagai sarana penyampaian pesan, tapi juga sebagai penguji dan penyaring bagi pendengar. Nah, seperti itu. Dalam praktek dakwah, penting untuk mengingat dan mengamalkan prinsip-prinsip etika yang baik, termasuk kelembutan dan juga kesabaran, hikmah kebijaksanaan, kesantunan, dan etika berkomunikasi. Dan juga harus diterapkan dalam proses praktek dakwah ini. Karena dengan menerapkan etika yang baik dalam berdakwah, kita dapat menciptakan dampak yang positif dan juga mendekatkan orang kepada kebenaran dalam beragama. Pernyataan ini ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 199 mengenai etika dalam berdakwah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afwa wal murra bil urfi wa a'rid anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini merupakan ayat mengenai materi dakwah. Nah, selanjutnya yaitu kita beranjak ke mad'u atau sasaran dari dakwah tersebut. Kita kan sudah tahu nih pengertian dakwah apa, tujuannya apa, kewajibannya, dai dan sebagainya. Kemudian siapa sih yang menjadi sasaran dalam dakwah ini? Nah, untuk sasaran dakwah sendiri sangat bersesuaian dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asiratakal akrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, maksud dari ayat ini adalah supaya kita memberitahukan kepada kerabat-kerabat kita terdekat seperti keluarga kita, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, saudara kamu, atau bahkan sahabat dan juga teman kamu. Nah, kenapa orang-orang terdekat? Karena
kan dakwah sendiri ini adalah wajib ya, maksudnya Allah memerintahkan langsung kepada umat muslim untuk berdakwah gitu. Sedangkan kita minder karena kita merasa bahwa ilmu yang kita punya pun belum begitu luas gitu untuk berdakwah di halayak umum. Nah, dengan begitu kita bisa berdakwah atau dengan berdakwah dengan ya ke orang-orang terdekat kita dulu, karena kan kita yang kita tahu gitu, untuk halayak ramai seperti itu kan mungkin butuh waktu dan juga butuh pengalaman sebagainya. Nah, dengan kerabat-kerabat terdekat kita pun itu sudah termasuk berdakwah, karena kita pun menyampaikan kan pengertian dari dakwah tersebut yaitu kan menyampaikan. Nah, kita menyampaikan sesuatu hal ke keluarga kita atau ke sahabat kita pun itu pun menyampaikan kan. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa kita pun berdakwah gitu, walau di lingkup yang kecil gitu. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan saya dari awal hingga akhir. Nah, kesimpulannya dakwah itu merupakan istilah dalam Islam yang artinya mengajak orang lain gitu untuk mengenal lebih dalam agama Islam. Nah, kemudian dakwah ini pun bersifat wajib kepada setiap orang muslim karena merupakan perintah dari Allah secara langsung. Nah, untuk sasarannya tersebut pun itu dibebaskan. Maksudnya dibebaskan itu boleh dengan orang-orang terdekat ataupun jauh pun tidak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menyampaikan walaupun itu hanya sedikit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan ya, atau kurang lebihnya boleh kalian simpulkan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.